Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Dian Eka Saputri akan menjelaskan beberapa jurnal. Yang pertama, jurnal yang berjudul Hukum Keluarga di Teluk Arab, Perkembangan Terakhir dan Pola Reformasi. Perlu diketahui, dalam jurnal ini membahas tentang pola reformasi hukum keluarga dan juga perkembangan terakhirnya di negara-negara yang tergabung di Dewan Kerjasama Teluk. Adapun di dalam kodifikasi hukum ini terdapat 3 ranah hukum keluarga. Yang pertama yakni perkawinan, yang kedua perceraian, dan yang ketiga hadonah atau hak asuh anak. Dalam bidang perkawinan, perubahan yang diperbarui itu dulu di negara tersebut si perempuan apabila ingin menikah harus menggunakan wali. Namun untuk saat ini setelah adanya reformasi, wanita tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi wanita tersebut juga bisa bertindak sebagai walinya. Misalnya kalau tidak ada orang tua laki-laki, kerabat laki-laki, si wanita boleh langsung menggunakan wali hakim. Yang kedua, perceraian. Dalam bidang ini yang diperbarui adalah apabila bercerai harus melalui mekanisme di pengadilan. Kemudian selain itu, perempuan juga bisa mengajukan perceraian di pengadilan dengan alasan tertentu. Yang ketiga, hak asuh anak atau hadonah. Biasanya setelah terjadi perceraian antara pasangan suami dan istri, sering terjadi percecokan mengenai hak asuh anak, yang mana terkadang suami melarang istrinya untuk menemui anaknya sendiri. Setelah adanya reformasi ini, dalam hal ini wanita memiliki hak untuk mengasuh anaknya sampai usia tertentu atau tahap dalam hidup seperti pubertas atau pernikahan. Hal ini dikarenakan untuk kesejahteraan dan kepentingan seorang anak. Kemudian dinamika reformasi hukum keluarga di Teluk Arab. Yang pertama yakni dorongan untuk reformasi hukum keluarga, yang kedua pola reformasi. Yang pertama dorongan untuk reformasi hukum keluarga. Adanya dinamika reformasi hukum keluarga di Teluk Arab adalah produk dari sistem politik yang berbeda dari orang-orang di negara Arab Muslim lainnya. Jadi mayoritas warga di Teluk Arab ini adalah orang asing, sehingga mereka tidak langsung dipengaruhi oleh reformasi hukum keluarga atau ketiadaan. Dorongan reformasi hukum keluarga ini ada 2, yakni dorongan domestik dan dorongan internasional. Kemudian pola reformasi. Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Pernikahan dan Perceraian di Akhir Ottoman Empire, Pergolakan Sosial, Hak-hak Perempuan, dan Kebutuhan Hukum Keluarga Baru. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang sebuah revisi hukum keluarga di akhir Kekaisaran Ottoman karena beberapa alasan. Pada akhir Kekaisaran Ottoman, posisi perempuan dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni perempuan yang berpendidikan dan bekerja. Yang kedua, perempuan yang tidak berpendidikan namun harus tetap bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pada awal abad ke-20 muncullah jurnal yang membahas tentang kebebasan perempuan seperti hak-hak perempuan, perawatan anak, keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan kesehatan. Dalam jurnal tersebut juga membahas tentang keadaan perempuan yang ingin perubahan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Perubahan dalam kehidupan sosial
budaya, dan ekonomi inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk revisi hukum keluarga di akhir Kekaisaran Ottoman. Selama periode konstitusi kedua, Kekaisaran Ottoman diperintah oleh Komite Persatuan dan Kemajuan. Para pemimpin tersebut datang untuk memperluas sistem hukum dan membentuk politik mereka sendiri. Kemudian reformasi tersebut mencoba untuk memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Ottoman dan menuntut hak dalam perspektif gender. Dalam jurnal ini menjelaskan mengapa reformasi hukum keluarga diperlukan pada akhir Kekaisaran Ottoman. Tujuannya adalah untuk menghubungkan titik-titik antara berbagai faktor yang menyebabkan revisi hukum keluarga, yaitu pendekatan kap keluarga dan pentingnya pendidikan dalam kehidupan, kesetaraan gender, gaya hidup yang baru dikembangkan, harapan perkawinan, dan lain-lain. Pendidikan perempuan itu penting bagi reformasi. Kenapa? Karena wanita yang berpendidikan tidak akan tertinggal di belakang, dan pendidikan wanita itu sangat penting untuk keluarga karena seorang wanita akan menjadi ibu, dan ibu adalah menjadi madrasah yang utama untuk anak-anak mereka. Selain itu, dengan pendidikan, para perempuan bisa menyetarakan hak-hak mereka dengan laki-laki. Kemudian mengenai poligami di sana itu cukup tidak disetujui dan ditentang. Bahkan Sir Edward Burke, seorang wisatawan Inggris, menulis dalam buku catatannya bahwa di akhir abad ke-19 poligami mengalami penurunan. Marmaduke Pickle juga mencatat bahwa poligami sedikit dipraktekkan di Kekaisaran Ottoman, dan itu terdapat beberapa alasan. Maksudnya apabila di sana melakukan poligami itu terdapat beberapa alasan, diantaranya seperti si istri tidak bisa memberikan keturunan, atau si istri menolak untuk mengikuti suaminya untuk pergi ke negara orang. Dan di akhir abad ke-19 itu juga banyak wanita bekerja di Ottoman pedesaan. Seiring berubahnya zaman, wanita Ottoman lebih terlibat dalam kehidupan publik, menemukan ekspresi dalam ruang publik melalui jurnal yang menjelaskan tentang hak-hak perempuan dan emansipasi wanita. Demikian itu yang dapat saya pahami dari dua jurnal tersebut, dan terima kasih kepada Bu Nabila yang telah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.